Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaviani. Saya adalah dosen di program studi S1 Biologi Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Adaptasi Tumbuhan Terhadap Lingkungan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS, dengan detail 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini bisa diambil oleh mahasiswa yang sudah lulus pada mata kuliah biologi dasar dan dasar sains tumbuhan. Pada pertemuan awal perkuliahan, biasanya akan dilakukan diskusi antar dosen pengampu dan juga mahasiswa. Diskusi tersebut biasanya berisi mengenai peraturan perkuliahan yang akan disepakati bersama. Peraturan-peraturan perkuliahan ini kemudian akan disepakati dan dicantumkan di dalam kontrak mata kuliah. Kontrak mata kuliah ini berisi mengenai deskripsi, capaian mata kuliah, kemudian juga evaluasi yang dilakukan selama perkuliahan berlangsung. Mata kuliah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan ini membahas mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan, dasar-dasar mekanisme respon dan adaptasi tumbuhan, serta mekanisme tumbuhan dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan, seperti cekaman air, cekaman suhu, cekaman garam, cekaman antropogenik, hingga interaksi antar tumbuhan dengan organisme lainnya. CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep biosfer sebagai tempat tumbuh bagi tumbuhan, termasuk interaksi antar organisme yang melibatkan tumbuhan di alam dan menyebutkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, produktivitas, dan reproduksi dari tumbuhan. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar adaptasi dan respon tumbuhan terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan dan menguraikan mekanisme tersebut. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu memberikan pemecahan masalah terkait teknik budidaya tanaman yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai cekaman di lingkungan dalam rangka kelangsungan hidup dari tumbuhan. Perkuliahan ini dilakukan secara hybrid ketika pandemi berlangsung, di mana perkuliahan secara luring dilakukan di kelas dan perkuliahan secara daring dilakukan melalui Zoom meeting atau Google Meet dan juga sistem pembelajaran e-learning menggunakan Google Classroom. Komunikasi pada perkuliahan ini dapat dilakukan dengan tanya jawab pada saat perkuliahan berlangsung dan juga tanya jawab secara langsung menggunakan Google Classroom. Bobot penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 75% teori dan 25% praktikum, dengan detail teori terdiri dari UTS dan UAS, serta tugas dan juga kuis. Dan pada pelaksanaan praktikum, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk membuat mini riset berdasarkan proyek yang telah mereka pelajari pada saat perkuliahan teori maupun juga praktikum. Selain asesmen dari dosen pengampu mata kuliah, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk dapat mengevaluasi tugas besar yang dilakukan oleh teman sejawatnya, baik itu di perkuliahan teori ataupun juga praktikum. Berikut merupakan contoh referensi utama yang digunakan di dalam mata kuliah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Untuk dapat mengupdate wawasan, baik itu untuk dosen dan juga untuk mahasiswa, biasanya akan dilakukan telaah jurnal terbaru untuk mengupdate informasi mengenai aplikasi yang ada saat ini. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana proses belajar mengajar atau micro teaching yang sudah terjadi di dalam mata kuliah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kita semua dalam kehidupan Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke. Baik, kita akan mempelajari mengenai interaksi antar organisme di adaptasi tumbuhan. Jadi, pada bab-bab sebelumnya, kalian itu mempelajari bagaimana tumbuhan itu bereaksi ya
terhadap cekaman-cekaman yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau untuk yang hari ini, selain cekaman yang berbentuk bahan kimia, di sini adalah interaksi ya. Jadi interaksi itu bukan hanya terkait mengenai stres, tapi juga terkait simbiosis mutualisme ataupun juga simbiosis komensalisme dan lain sebagainya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menggambarkan, mendeskripsikan ya, memberikan contoh dari interaksi antar organisme yang meliputi kompetisi, predasi, dan parasitisme ataupun asosiasi dan juga alelopati pada tumbuhan. Jadi interaksinya yang memang berdasarkan interaksi antar tumbuhan dengan lingkungannya. Pada dasarnya tumbuhan itu merupakan produsen ya, jadi tumbuhan itu merupakan dasar dari rantai makanan karena memang tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri. Dia mampu melakukan proses fotosintesis karena mampu menghasilkan klorofil ya, di mana klorofil itu dapat digunakan untuk melakukan fotosintesis, dapat menyerap foton yang dihasilkan oleh matahari. Kemudian reaksi tersebut mampu menghasilkan sumber energi bagi tanaman. Ya. Jadi bisa berupa pati, gitu kan. Di mana sumber energinya sendiri ini juga bisa digunakan oleh konsumen. Nah, selain itu juga tentunya untuk mendukung proses fotosintesis, tanaman ini membutuhkan nutrisi yang dapat diambil melalui akar. Nah, kegiatan ini tentunya membutuhkan interaksi tanaman dengan lingkungan di sekitarnya. Salah satunya adalah ini, di mana tadi tumbuhan sebagai produsen. Selain dia harus mempertahankan hidupnya dengan melakukan fotosintesis, karena dia memang adalah organisme yang sesil, artinya menetap, ya, tidak dapat bergerak. Artinya, ketika dia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, di sini kita membicarakan organisme. Di sana akan muncul yang namanya kompetisi, ya, ataupun juga kerjasama, atau bahkan juga dimakan. Nah, kompetisi misalnya dalam proses fotosintesis, atau dalam proses pengambilan nutrisi. Tanaman itu terdiri dari berbagai banyak spesies. Dan ada tanaman yang dia itu ketika dia memiliki sumber daya yang sama, artinya dia akan melakukan perebutan ya antar spesies tanaman yang berbeda misalkan, atau bahkan di dalam spesies itu sendiri sehingga terjadi kompetisi. Nah, kompetisi itu juga bisa terjadi kalau misalkan ada naungan gitu ya, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, atau juga misalkan ada tanaman lain yang mampu mengeluarkan zat alelopati. Selain itu juga misalkan dengan interaksinya ya, dia itu dapat dikonsumsi oleh herbivora. Herbivora di sini itu ada banyak, ya, bisa juga termasuk kita di dalamnya, karena kita juga mengkonsumsi tanaman dan juga patogen. Jadi patogen atau penyakit juga dapat menyerang tanaman. Selain itu juga ada timbal balik ya, ada interaksi timbal balik di antara organisme, mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang dapat membantu tanaman untuk menyerap nutrisi ataupun air yang ada di dalam tanah. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme di antara tanaman dengan juga organisme yang ada di sekitar tanahnya tadi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tipe interaksi tanaman dengan lingkungannya itu, dengan organisme itu dapat dikelompokkan. Nanti akan dijelaskan satu persatu di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini adalah interaksi timbal balik, interaksi yang pertama tadi ya. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi interaksi timbal balik itu sudah sering kita temukan pada organisme-organisme lain ya, seperti misalkan mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan di antara individu dari spesies yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana contohnya di tanaman? Jadi kalau untuk di tanaman, simbiosis mutualisme atau interaksi mutualisme tersebut itu dapat meningkatkan contohnya di dalam tahapan reproduksi dan serapan hara. Contohnya itu adalah polinasi yang tadi ya. Jadi kita tahu bahwa serangga, misalkan serangga-serangga penyerbuk gitu ya, seperti kupu-kupu atau juga lebah, dia membutuhkan nektar yang dihasilkan oleh tanaman. Sedangkan tanaman memerlukan bantuan dari lebah ataupun juga dari polinator lainnya
itu untuk membantu penyebaran serbuk sari dari satu tanaman ke tanaman lain. Nah, hal tersebut itu akan menambah keanekaragaman genetik dari tanaman. Sebetulnya tanaman itu memang bisa melakukan penyerbukan secara mandiri ya biasanya. Misalkan jika memang dia tanamannya lengkap ya. Tapi kemudian ketika dia hanya melakukan penyerbukan secara mandiri, biasanya keragaman genetik nanti anaknya itu tidak akan terlalu bervariasi. Nah, ketika keanekaragamannya tidak bervariasi, intinya akan ada sifat-sifat yang tereduksi gitu ya. Jadi akan lebih muncul sifat-sifat yang mungkin si keturunannya ya dia akan lebih rentan terhadap hama gitu ya, atau mungkin dia akan memunculkan sifat-sifat resesif lainnya. Sedangkan ketika dibantu dengan polinator, biasanya itu akan meningkatkan kualitas dari keturunan yang dihasilkan berikutnya. Karena ada variasi genetik yang berbeda ya, jadi dia kan nempelnya bisa jadi dari bunga yang asal pohonnya itu berbeda. Itu sama halnya seperti ketika kalian mengkonsumsi buah ya. Menurut penelitian yang baru-baru ini dilakukan, buah yang dihasilkan dari hasil penyerbukan yang dibantu oleh polinator itu memiliki kualitas nutrisi yang lebih banyak gitu jika dibandingkan dengan buah yang dia itu hanya melakukan polinasinya sendiri, misalkan atau dibantu dengan manusia. Kadang kan yang namanya hewan itu memiliki preferensi spesifik gitu ya. Dia misalkan mau ada banyak bunga, tapi kenapa dia maunya ke bunga yang itu gitu ya, ke bunga yang ada di kanan, bukan ke bunga yang ada di kiri misalkan. Biasanya itu ada preferensinya, ada pemilihannya. Karena secara naluri pasti si lebah itu mengetahui mana bunga yang dia itu lebih banyak menghasilkan nektar misalkan. Kemudian bunganya itu lebih menarik dan lebih sehat gitu. Ya sama seperti manusia ya, hewan juga punya punya kemampuan untuk memilih berdasarkan instingnya. Nah, itu yang ternyata disinyalir membuat hasil produksi buah ya pada beberapa jenis buah yang memang dia itu sangat memerlukan polinator gitu. Itu bisa meningkatkan kualitas nutrisinya. Jadi si buahnya itu lebih banyak vitaminnya misalkan seperti itu. Nah, itu sudah mulai diteliti ya sekarang hubungan antara polinator dengan kualitas buah. Pada beberapa hewan ada yang dia itu mengkonsumsi buah kemudian dikeluarkan melalui feses ya. Contohnya kan kalau di kita itu kan luwak ya. Luwak itu kan salah satu contohnya dia itu bisa memilih buah yang betul-betul segar. Makanya kenapa kopi luwak itu menjadi mahal ya. Ya jadi itu salah satu interaksi mutualisme sebetulnya di antara tumbuhan dan hewan yang terjadi secara alamiah ya berdasarkan instingnya. Itu kemudian ada juga simbiosis mikoriza. Nah, ini sudah kalian pelajari sebetulnya ya pada saat kalian di fisiologi tumbuhan ada simbiosis mikoriza dan juga endosimbiosis pengikat nitrogen tergantung spesies tanamannya. Salah satu contohnya itu adalah pohon gaharu ya. Kalau kalian tahu, jadi pohon gaharu itu kan bisa mengeluarkan ekstrak. Nah, kalau dia tidak bersimbiosis dengan mikoriza, ekstraknya itu tidak keluar. Kemudian mekanisme si jamur mikoriza itu berinteraksi dengan tanaman itu seperti apa? Itu ada dua, ada yang namanya ektomikoriza dan juga endomikoriza. Nah, di mana tadi jamur dari ektomikoriza membentuk jaringan di sekitar akar, tidak menembus ke dalam sel. Dan ektomikoriza ini membentuk jala, ya jala. Kemudian ini untuk jamur mikoriza arbuskular atau endomikoriza, dia memasuki sel tanaman dan membentuk struktur seperti pohon yang diberi nama arbuskular, di mana arbuskular menyediakan area permukaan yang luas untuk pertukaran nutrisi, baik itu dari luar tanaman ataupun juga dari dalam tanaman yang akan digunakan oleh cendawan tersebut. Simbiosis tanaman dengan endomikoriza ini menjadi penting untuk memantapkan diri atau beradaptasi di lingkungan darat, agar tanaman itu dapat meningkatkan serapan hara dan air, agar terus dapat meningkatkan suksesi dari tanaman tersebut.
Oke, itu untuk endomycorrhiza. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, ada simbiosis di akar nodul. Ini biasanya memang pada tanaman kacang-kacangan ya, di mana tanaman tersebut itu mampu membentuk nodul, di mana nodulnya itu bisa menjadi tempat pertukaran nutrisi bagi si bakteri maupun juga tanaman. Jadi fungsinya dari si bakteri-bakteri itu adalah untuk membantu tanaman mengikat nitrogen, karena nitrogen itu sangat melimpah tapi tidak dapat diikat secara langsung oleh tanaman karena berbentuk gas. Ya. Tanaman baru dapat mengikat nitrogen ketika nitrogen itu berubah ya ikatannya dan kemudian masuk ke dalam tanah. Yang bisa menggunakan energi seluler, ATP-nya itu adalah salah satu contohnya bakteri Rhizobium. Yang dapat mengikat nitrogen menggunakan enzim yang disebut nitrogenase. Ya, dapat mengubah atau memutus ikatan rangkap 3 yang tadi. Sehingga bisa diserap oleh tanaman. Jadi kemudian bagaimana sih bakteri itu bisa melakukan simbiosis dengan tanaman? Sebetulnya mereka ini kan karena saling membutuhkan, jadi sama-sama memberikan sinyal. Nah, sinyalnya ini apa? Sinyalnya ini adalah bahan kimia, ya, bahan kimia flavonoid yang dapat menarik Rhizobacterium. Nanti si bakteri ini akan menghasilkan bahan kimia yang disebut sebagai faktor nodul, ya. Ini yang akan memberi sinyal bahwa si bakteri ini tuh mau dan bisa bersimbiosis sama tanaman yang mengeluarkan sinyal flavonoid. Nah, ketika sudah ada kecocokan, ya, bakteri menghasilkan faktor nod tadi, nah itu, baru dari situ nanti tanaman membentuk struktur nodul, nanti bakterinya bisa hidup di situ. Ini adalah contohnya ketika tanaman merasakan rhizobium, ia akan menyiapkan nodul. Jadi ada komunikasi tadi, ada pertukaran sinyal bahan kimia ya. Nanti baru rambut akar itu akan menggulung ya. Rambut akar menggulung, kemudian akan membentuk suatu benang infeksi. Benang-benang itu akan memberitahu kepada sel-sel yang ada di bawahnya untuk membentuk nodul. Jadi asalnya itu nodul itu dari rambut akar ya. Nah itu. Kemudian kalau di era sekarang bagaimana kemudian tanaman non-kacang bisa memperoleh keuntungan? Ya tentunya dengan cara rotasi tanaman ya, atau tumpang sari. Kemudian ada patogen, hama, dan herbivora. Nah, tanaman dikelilingi oleh banyak musuh dengan tujuan bersama, intinya adalah untuk memakan tanaman tersebut. Karena mereka butuh sumber daya yang dihasilkan oleh tanaman tersebut, karena dia adalah produsen primer tadi. Ya, contohnya adalah serangga, ya, insekta, kemudian bakteri itu sendiri, ada nematoda, kemudian juga ada cendawan, gitu ya, ada protista. Nah, itu semua membutuhkan tanaman sebagai sumber makanannya. Kemudian bagaimana tumbuhan itu merespon interaksi yang terjadi dari hama dan penyakit yang tadi patogen? Tentunya yang pertama adalah tumbuhan itu memiliki pertahanan fisik dan kimia. Ya, fisik itu artinya ada kutikula, ada dinding sel ya, yang sulit untuk ditembus. Itu pertahanan pertama. Tapi patogen itu kan bisa masuk melalui luka dan juga stomata. Karena stomata itu adalah tempat keluar masuknya udara. Ataupun juga dia memberikan atau menghasilkan senyawa-senyawa antimikroba, senyawa-senyawa metabolit sekunder yang bisa digunakan untuk mempertahankan dirinya dari patogen sehingga atau hama gitu ya, sehingga mereka tidak mau memakan tanaman tersebut. Ini salah satu mekanisme pertahanan fisik dan kimia. Sebetulnya beberapa tanaman juga bisa membawa gen ketahanan terhadap patogen tertentu. Contohnya ini adalah tomat yang rentan ya, dan ini ada resisten. Di mana tomat di sebelah kanan membawa gen R yang memberikan resistensi terhadap bakteri patogen Pseudomonas syringae yang menyerang tomat. Selain itu, tanaman juga bisa sebetulnya memberikan sinyal kimiawi yang dapat menarik serangga karnivora. Serangga karnivora yang nantinya akan membantu tanaman tersebut untuk menghilangkan hama serangga herbivora. Contohnya, ini adalah kepik ya.
di mana serangga karnivora itu tertarik pada bau yang dihasilkan oleh serangan herbivora. Jadi ketika ada serangga-serangga yang makan tanaman tersebut, itu sebetulnya nanti akan dikeluarkan suatu senyawa kimia yang membuat bau yang menarik si karnivora. Dan terkadang petani menggunakan serangga-serangga karnivora ini untuk melindungi tanaman mereka. Oke, selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kalau enggak, saya lanjut lagi ya. Oke. Ini adalah interaksi tanaman dengan tanaman lain. Jadi, bisa kompetitif atau kooperatif. Kompetitif terjadi ketika mereka memperebutkan sumber daya yang sama. Kalau yang di sini contohnya adalah tanaman bersaing dengan tanaman lain untuk mendapatkan cahaya ya, seperti cekah-cekah naungan. Di mana pohon yang tumbuh di hutan itu dapat tumbuh lebih dari 100 meter dan menaungi tanaman di bawahnya, sehingga tanaman yang di bawahnya itu terkadang ada yang tidak bisa bertahan dan akhirnya mengalami kematian karena tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Yang lain ya adalah tanaman epifit, tanaman yang menumpang tumbuh di atas tanaman lain untuk memperoleh cahaya. Begitu juga ada tanaman yang dia itu bersaing dengan tanaman lain, itu dengan menghasilkan bahan kimia yang kita sebut sebagai alelopati. Alelopati ini adalah senyawa kimia yang biasanya bisa menjadi racun pada beberapa jenis tanaman dan mengganggu pertumbuhan tanaman di dekatnya. Salah satu jenis tanaman yang mampu mengeluarkan zat alelopati yang ada di sekitar kita itu adalah tanaman akasia. Ya, makanya kenapa tanaman akasia itu sifatnya invasif. Ya, coba kalau kalian perhatikan ya, di tanaman akasia yang tumbuh di sekitar Laptek atau GKU, kan itu sudah tinggi sekali ya, atau mungkin yang di depan asrama belakang kantin ya. Kalian bisa lihat bahwa tidak ada tanaman kecil, tidak ada tanaman lain yang mampu tumbuh di antara akasia tersebut. Itu adalah salah satu bentuk ya interaksi tanaman, bagaimana dia berkompetisi. Makanya kita harus hati-hati ya kalau nanam tanaman gitu ya, siapa tahu nanti ada yang jadi konsultan kehutanan gitu ya, jangan asal tanam. Kita harus tahu dia sifatnya invasif atau tidak. Soalnya di Indonesia ini sudah banyak tanaman invasif ya. Lalu kemudian ada tumbuhan dan manusia. Nah, kalau ini silakan ditanyakan kepada diri kalian masing-masing ya, di mana kita tahu bahwa tumbuhan itu merupakan produsen utama, sudah melakukan banyak hal untuk kita, bermanfaat ya, sebagai sumber makanan, kemudian juga sebagai penghasil oksigen, tapi kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk tumbuhan tersebut? Apa yang bisa dilakukan tanaman ketika dia terpengaruh oleh aktivitas manusia, terpengaruh oleh perubahan iklim? Perubahan iklim itu sebetulnya adalah sesuatu yang normal, sebetulnya. Tapi kecepatan perubahannya itu yang tidak normal. Perubahan iklim yang sekarang itu menjadi sangat cepat karena memang ada aktivitas manusia di dalamnya. Ada namanya cekaman antropogenik. Nah, biasanya yang dilakukan oleh tanaman untuk mempertahankan hidupnya, dikarenakan adanya interaksi seperti itu, dia melakukan berkecambah duluan sebelum waktunya. Makanya kenapa kita sekarang tidak bisa berpatokan misalkan bulan Januari sampai bulan Mei ini musim buah ini gitu ya. Bulan Mei sampai bulan Juli itu musim buah ini, tidak bisa seperti itu lagi karena tanaman misalkan yang harusnya dia mekar nih ya di hari Jumat, dia melakukan proses pemekaran terlebih dahulu di hari Selasa minggu yang lalu. Hal ini dilakukan untuk apa? Agar dia bisa berbunga terlebih dahulu. Ya ini terjadi pada tanaman secara tidak kita sadari. Jadi tanaman itu berusaha menyesuaikan fisiologisnya ya terhadap interaksi yang terjadi, di mana dia akan menggeser waktunya. Apakah dia akan berkecambah atau mekar lebih awal atau kemudian dia mati karena dia tidak tahan terhadap perubahan lingkungan. Itu yang kemudian terjadi. Paling sering ini mungkin memang bisa diamatinya di negara 4 musim. Ya lagi-lagi karena perubahan musimnya kan drastis. Selain itu juga perubahan iklim yang dipengaruhi oleh perilaku manusia juga mempengaruhi interaksi tanaman dengan partnernya ya. Kalian sudah pelajari di bab-bab sebelumnya bagaimana cekaman-cekaman lingkungan itu kemudian menyebabkan perubahan fisiologisnya di tanaman. Kemudian apakah dia kemudian menghasilkan protein heat shock protein gitu ya, atau misalkan dia membentuk
radikal bebas di dalam tubuhnya. Nah, hal-hal tersebut itu ternyata mempengaruhi interaksi tanaman dengan partnernya yang tadi. Contohnya meningkatkan kerentanan terhadap patogen dan hama. Jadi tanaman-tanaman tersebut menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian peningkatan kompetisi dari spesies invasif yang tadi. Karena spesies-spesies invasif ini memiliki daya tahan yang lebih tinggi biasanya. Karena dia mampu beradaptasi dengan cepat, gitu ya. Dia mampu membunuh tanaman lain sehingga tanaman-tanaman yang memperebutkan sumber daya yang sama itu semakin berkurang. Kemudian kehilangan sinkronisasi dengan polinator. Ya tadi, karena ada perubahan iklim, perubahan musim, ya fisiologisnya berubah, ya, yang itu akan menyebabkan polinatornya mati dan menyebabkan tanaman tersebut juga punah kalau misal polinatornya nggak kenal. Ya, sama halnya juga dengan interaksi, simbiosis, baik itu mikoriza dan juga bakteri. Oke, itu adalah pertemuan kita di hari ini. Ada yang ingin ditanyakan terkait bab hari ini? Bu, izin bertanya. Iya, silahkan Putri. Simbiosis antara tumbuhan epifit dengan pohon itu bagaimana ya Bu, cara tumbuhan epifit itu menentukan pohon mana yang dia tumpangi? Oke, baik Putri, untuk pertanyaannya baik sekali ya. Nah, sebelum menjelaskan mengenai bagaimana epifit itu menempel pada mencari inangnya ya. Nah, kita pahami dulu bahwa ada tanaman yang dia itu hanya bersifat menempel, ya biasanya kita sebut sebagai epifit. Ada juga yang dia bersifat sebagai parasit, jadi dia menempel, kemudian juga dia mengambil keuntungan dari inangnya. Nah, untuk mostly kebanyakannya epifit, dia itu tidak mengambil keuntungan, ya pada inangnya. Jadi yang dia perlukan itu adalah support fisik dari inangnya. Nah, support fisik seperti apa? Misalkan karena dia tinggal biasanya untuk tanaman epifit di tempat yang rapat, dia memerlukan dukungan support untuk bisa mendapatkan nutrisi yang cukup dari lingkungannya, seperti misalkan cahaya matahari, kemudian juga air gitu ya. Maka dia membutuhkan tempat penempelan begitu, karena ketika dia berada di tanah, dia tidak bisa mendapatkan support itu karena saking rapatnya misalkan suatu daerah. Oleh karena itu dia mampu menempel pada pohon yang lebih tinggi. Nah, jenis-jenis pohonnya itu apakah spesifik atau tidak? Pada beberapa jenis tanaman seperti anggrek, ada yang dia memang harus pohon yang spesifik. Tapi ada juga yang dia tidak memerlukan pohon yang spesifik. Jadi yang penting dia mampu menempel. Tapi biasanya penempelan itu juga tentunya akan ada kecenderungan untuk pemilihan ya. Misalkan bagaimana bentuk batangnya, bagaimana permukaan batangnya, itu pun tentunya akan mempengaruhi bagaimana suatu spesies epifit itu menempel pada inangnya. Mungkin itu contohnya yang bisa saya sampaikan, Putri. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak ya. Sampai bertemu tanggal 20. Silakan disiapkan tugas akhirnya ya terkait informasi mengenai adaptasi tumbuhan dan juga kemudian presentasi baru kemudian laporan. Oke, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Saya end meeting semua.